Tidak semua legenda sepak bola dilahirkan untuk bersinar di kamera. Beberapa diciptakan untuk bekerja di tempat yang tidak ingin disentuh siapapun. Di antara sorak Bernabeu, di balik gol-gol yang memenuhi highlight, selalu ada satu sosok yang berdiri di antara kekacauan dan kehancuran. Ia bernama Aurelien Tchouaméni. Bukan pemain yang akan kamu cari di poster, tetapi ketika Real Madrid kehilangan kendali, namanya adalah yang pertama dipanggil oleh pelatih. Ini bukan kisah tentang ketenaran. Ini adalah kisah tentang ketenangan, kecerdasan, dan pengorbanan. Dan inilah perjalanan panjang seorang anak pendiam dari Prancis yang kini menjadi fondasi klub terbesar di dunia. Aurelien Gianni Tchouaméni lahir di Rouen, Prancis pada tanggal 27 Januari tahun 2000. Ia tumbuh di keluarga yang menjunjung pendidikan dan disiplin. Sepak bola tidak pernah dipaksakan. Tidak ada tekanan untuk menjadi bintang. Justru disitulah kekuatannya terbentuk. Di lapangan kecil, Tchouaméni bukan anak yang berisik. Ia tidak berteriak meminta bola, dan ia dapat membaca permainan. Lalu ia pun masuk ke Akademi Bordeaux. Ia tidak langsung dielu-elukan. Tubuhnya besar, geraknya sederhana, tekniknya tidak flamboyan. Namun setiap sesi latihan, namanya selalu ada di daftar pemain yang dipercaya. Dan di dunia sepak bola, kepercayaan adalah mata uang paling mahal. Debut profesional di Bordeaux mengajarkan Tchouaméni satu pelajaran brutal. Bakat saja tidak cukup. Di Liga 1 adalah liga fisik. Gelandang bertahan adalah posisi paling kejam. Satu salah posisi, 1 detik terlambat, dan tim akan hancur. Ada pertandingan di mana ia kalah duel, dan di mana ada laga ia disalahkan karena gol lawan. Media mulai mempertanyakan. Namun Tchouaméni tidak membalas dengan kata-kata. Ia pun membalasnya dengan data dan konsistensi. Statistik intercept meningkat, tackle bersih bertambah, dan kesalahan pun berkurang. Ia belajar bahwa gelandang bertahan bukanlah seorang pahlawan, melainkan penjaga keseimbangan. Bordeaux pun mungkin bukan klub juara, tetapi di sanalah mental baja Tchouaméni pun ditempa. Di klub AS Monaco lah adalah titik ledakannya. Di klub tersebut, Tchouaméni tidak lagi hanya bertahan. Ia pun berkembang menjadi pengendali tempo. Ia dapat memimpin transisi, dan ia mengatur ritme. Lalu laga-laga besar pun datang seperti Liga Champions, duel kontra PSG, Marseille, dan Lyon. Setiap pertandingan besar, namanya semakin sering muncul di laporan taktik. Pelatih lawan tidak lagi berkata, "Siapa Tchouaméni?" Namun mereka berkata, "Bagaimana cara mematikannya?" Disinilah Real Madrid mulai memperhatikan. Tchouaméni pun datang ke Real Madrid, berarti datang ke dunia tanpa ampun. Labelnya jelas, pengganti Casemiro. Perbandingan itu tidak adil. Tekanan itu tidaklah manusiawi. Awal musimlah tidak sempurna. Kesalahan kecil diperbesar. Bernabeu
tidak mau bersabar. Namun perlahan, Tchouaméni pun menemukan identitasnya. Ia bukan Casemiro. Ia adalah versi baru, lebih mobile, lebih progresif, dan lebih modern. Di laga besar seperti Liga Champions, ia pun berdiri seperti tembok tak terlihat. Tanpa selebrasi, tanpa drama, hanya mengontrol. Sejauh ini, pesepak bola dengan usianya menginjak 25 tahun itu pun telah membuat 145 penampilan dengan sumbangan 5 gol dan 6 assist di semua ajang. Sebanyak 8 piala dimenangi Tchouaméni bersama Los Blancos. Di antaranya masing-masing 1 gelar La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions. Kontrak Aurelien Tchouaméni pun di Real Madrid masih berlangsung sampai 2028. Tchouaméni tak terpikirkan untuk pindah klub di sisa karirnya, karena sudah berada di klub terbesar di dunia. Aurelien Tchouaméni pun menjalani start menjanjikan setelah Real Madrid ditangani oleh pelatih baru mereka yakni Xabi Alonso. Tchouaméni pun selalu dijadikan starter di masing-masing dari 5 pertandingan pertama Alonso di Piala Dunia antar klub tahun 2025. Di musim 2025-2026 menjadi titik balik bagi Aurelien Tchouaméni di Real Madrid. Sang gelandang Prancis kini mendapatkan peran lebih besar di bawah arahan Xabi Alonso. Jika di musim sebelumnya, ia kerap terjebak dalam persaingan ketat lini tengah. Kali ini, ia pun dipercaya tampil reguler sejak menit awal. Alonso memberinya fleksibilitas, bukan hanya sebagai gelandang bertahan, tetapi juga bek tengah ketika dibutuhkan. Fleksibilitasnya itu pun membuat Tchouaméni semakin berkembang. Ia bukan sekedar bagian dari skuad, melainkan sudah masuk jajaran pemain yang dipandang vital dalam sistem permainan Los Blancos. Tak heran, Alonso berani menempatkannya sebagai fondasi penting tim. Tugas ganda itu pun kini menjadi identitas baru Tchouaméni di Santiago Bernabeu. Ketika di timnas Prancis memanggilnya untuk bermain, ia pun berdiri di antara generasi emas Prancis. Ia dapat membantu mencetak gol penting di turnamen besar. Ia pun bermain bola tanpa rasa takut. Memang usianya masih muda, tetapi keputusannya sangat bijak seperti orang tua. Ia bukan lagi masa depannya, dan ia adalah masa kini. Tchouaméni mungkin tidak akan menjadi pemain paling populer, namun setiap pelatih elit akan memilihnya lebih dulu. Karena sepak bola dimenangkan oleh mereka yang menjaga keseimbangan. Dan Aurelien Tchouaméni adalah keseimbangan itu sendiri. Tidak semua mimpi dimulai dari sorotan lampu stadion. Sebagian besar justru lahir dari lapangan kecil, dari latihan yang sunyi, dari anak muda yang bermain bukan untuk dipuji, tetapi karena ia mencintai permainan itu sendiri. Aurelien Tchouaméni tumbuh dengan satu pelajaran sederhana. Jika kamu ingin bertahan di level tertinggi, kamu harus siap bekerja lebih keras daripada yang terlihat. Jika kamu sedang berjuang hari ini, ingat satu hal dari kisahnya. Konsistensi akan selalu mengalahkan keraguan. Tetap bekerja meski tidak dipuji. Tetap belajar meski belum dipercaya. Tetap rendah hati meski kamu sudah berada di atas.
Karena pada akhirnya, yang bertahan bukan yang paling bersinar di awal, melainkan yang paling siap ketika panggung terbesar benar-benar memanggil namanya. Sepak bola bukan hanya tentang gol, tetapi tentang mereka yang memastikan gol itu mungkin terjadi. Jika kamu menikmati kisah panjang ini, subscribe adalah bentuk dukungan paling sederhana agar cerita sepak bola tetap jujur dan mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccerverse ID.